Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Para muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembelajaran kitab tafsir Jalalain di episode yang kedua. Sebelumnya kita mengambil berkah dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Khususan li mu'allif hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin pembelajaran kita sampai hudal lil muttaqin. Kemudian kita lanjut. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Kemarin orang yang mendapat petunjuk daripada Al-Quran itu ialah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu seperti apa? Di sini diterangkan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumina fid dharaini amin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Alladzina yu'minuna, orang yang beriman, ayyusaddiquna, yakni orang-orang yang membenarkan bil ghaibi, dengan yang gaib, bima ghaba anhum, dengan sesuatu yang telah gaib oleh sesuatu, anhum daripada mereka, minal ba'si, daripada hari kebangkitan. Nah, jadi yang dimaksud orang yang bertakwa itu adalah orang yang percaya dengan sesuatu yang gaib, sepertinya hari kebangkitan, hari kiamat. Setelah hari kiamat nanti manusia akan dibangkitkan, akan dihidupkan kembali, akan dikumpul nanti di yaumil mahsyar, di akhirat, akan dikoreksi nantinya di akhirat seluruh amalnya, baik amal jahatnya, dikoreksi waktu dia hidup di dunia, lalu ditimbang amal baik amal jahatnya. Wal jannati wan nari, dan surga dan neraka. Jadi orang yang dimaksud orang yang bertakwa itu adalah orang yang percaya dengan sesuatu yang gaib daripada hari kebangkitan dan surga dan neraka. Yakin 100% bahwasanya di akhirat nanti ada surga, ada neraka. Kalau kita yakin, berarti kita termasuk orang yang bertakwa, berarti kita adalah orang yang mendapat hidayah, mendapat petunjuk daripada Al-Quran. Kalau kada yakin, malah bilang bahwasanya hari kiamat, hari kebangkitan, surga, neraka
misalnya itu kada diyakinkannya itu hanya hayalan, berarti orang ini tidak bertakwa, berarti orang ini tidak mendapat hidayah petunjuk daripada Al-Quran. Malah kalau kita tidak meyakinkan, kalau kita tidak percaya, kita membilangkan bahwasanya itu hayalan, ini kita akan terjerumus ke lembah kamurtatan. Jadi murtad, naudzubillahi min dzalik. Nah itu yang dimaksud orang yang bertakwa, orang yang percaya dengan sesuatu yang gaib dari hal kebangkitan, surga dan neraka dan lain-lainnya. Jadi perlu kita berusaha, karena keimanan, ketakwaan ini dengan diusahai. Dengan kita usahai belajar ilmu tauhid, kita pahami sampai mengerti. Kalau kita sudah paham, mengerti, ini dalil akal, ini dalil Al-Qur'annya. Kalau kita sudah paham, mengerti, maka kita akan percaya dengan sesuatu yang gaib. Karena di rukun iman wajib kita percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikatnya. Nah ini. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala sudah dilihat nyata, kita melihat zat Allah Subhanahu wa taala berataan, kada perlu lagi belajar ilmu tauhid. Tapi karena kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, biar kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada, maka wajib kita belajar ilmu tauhid supaya tahu kita bukti-bukti kenyataan kepastian bahwasanya Allah taala itu benar-benar ada. Baik bukti-buktinya secara akal atau bukti-buktinya itu dengan secara Al-Qur'an. Nah, biar kita percaya lagi dengan hari kiamat, dengan hari kebangkitan, dengan surga dan dengan neraka, wajib kita nih belajar ilmu tauhid. Wajib kita belajar karena di sana ada dalil-dalilnya, ada bukti-buktinya dengan Al-Qur'an. Nah, ini. Jadi keimanan, keyakinan itu adalah diusahi dengan belajar. Kalau kita sudah belajar, kita sudah tahu, mengerti, paham, nah berarti kita yakin. Baru kita yakin. Kalau kita sudah yakin, ini masuklah kita nih karena kepada orang-orang yang bertakwa. Termasuk kita orang yang bertakwa. Nah, berarti kalau kita termasuk orang yang bertakwa, berarti kita ini adalah orang yang mendapat hidayah, petunjuk daripada Al-Qur'an. Nah, jadi dengan diusahai, ada bisa ilmu, kada diusahai, datang sorangan ke dalam dada, kada bisa. Nah, kepercayaan, keyakinan itu dengan diusahai juga. Ketakwaan dengan diusahai juga. Semuaan dengan diusahai, dengan belajar dan dengan diusahai semuanya. Nah, itulah yang dimaksud orang yang bertakwa. Yang pertama, wa yuqimunas shalah. Dan yang dimaksud orang yang bertakwa itu adalah wa yuqimunas shalah, dan melaksanakan sembahyang. Ayatuna biha, yakni melaksanakan dengan sembahyang, bihuquqiha, dengan sebenarnya. Jadi yang dimaksud orang yang bertakwa itu adalah melaksanakan sembahyang dengan sebenarnya. Syarat rukunnya pas. Ini bisa membedakan ini nang fardu, ini nang sunnah. Berwudu bisa membedakan ini nang fardu, ini nang sunnah. Pas. Kalau sembahyang kayak itu juga, ini nang fardu, ini nang sunnah. Mengerti ini rukun fi'li begini, ini rukun kaulinya begini. Rukun kauli rukun yang berhubungan dengan bacaan. Bagaimana bacaan Fatihahnya,
Makharijul hurufnya, cara menuturkan hurufnya itu yang benar bagaimana, sifat hurufnya bagaimana, terus terus panjang pendeknya bagaimana. Jadi kalau panjang pendek, makharijul cara penuturan hurufnya, mengeluarkan hurufnya. Nah, ini kalaunya salah dalam penuturan ini namanya salah jali, salah besar. Ini bisa merubah makna. Nah, kalau bacaan kita sampai merubah makna akibat salah harkat, salah baris, salah panjang pendeknya, salah dalam penuturan mengeluarkan makharijul huruf, mengeluarkan hurufnya, ini mengakibatkan berubah makna. Nah, kalau berubah makna, ini akan mengakibatkan batal sembahyang kita. Nah, ini jadi wajib kita belajar ini yang berhubungan dengan ibadah ini. Yang berhubungan dengan ibadah ini berhubungan lagi dengan kesucian kita. Jadi bagaimana istinja kita benar enggak? Nah, apakah benar sah istinja kita ini menurut agama, bukan asal-asalan babasuh bahira. Jadi babasuh kami bukan kada asalan, bukan asal-asal babasuh bahira, ada tata caranya yang benar, airnya yang benar yang dipakai bagaimana. Nah, ini baunya, rasanya, warnanya apakah sudah hilang ini istinja ini membersihkan habis buang air besar. Nah, begitu juga mandi hadas besarnya bagaimana yang benar, bukan asal-asalan mandi. Airnya yang dipakai air yang seperti apa, cara mandinya seperti apa yang benar. Nah, jadi ini wajib nih yang berhubungan dengan ibadah ini, kesucian badan. Nah, istinja dari membersihi babasuh bahira, babasuh kami, mandi hadas besar, ini wajib mengetahui ini sebelum memasuki kerana untuk berwudu dan sembahyang. Nah, ini jadi mengerjakan sembahyang ini jangan sampai yang asal-asalan. Jadi yaktu nabiha bihuquqiha. Hendaklah kita melaksanakan sembahyang ini dengan sebenarnya, dengan sempurna syarat dan rukun-rukunnya. Terus sempurna mana nang pardu-pardunya. Nah, ini harus bisa kita membedakan mana nang fardu, mana nang sunnah. Nah, jadi kalau kita mengerjakan sembahyang ini dengan sebenarnya, dengan sempurna syarat dan rukunnya, nah berarti kita termasuk orang yang bertakwa, berarti termasuk kita orang yang mendapat hidayah petunjuk Al-Quran. Nah, itu yang kedua. Terus lanjut. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum, dan daripada sesuatu razaqnahum yang telah kami berikan rizki hum kepada mereka, a'tainahum, yakni sesuatu yang telah kami kasihkan hum kepada mereka, yunfiquna, mereka impakkan fi taatillahi, dalam ketaatan kepada Allah. Rezeki yang diberikan, yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita impakkan dalam ketaatan kepada Allah. Kita niatkan usaha kita itu untuk taat kepada Allah. Kita begawi misalnya kemana, misalnya orang pertanian seharian di Pahumaan, kita niatakan kita Bahuma tadi tujuan kita untuk taat kepada Allah seharian di Pahumaan. Nah, ini seharian dapat pahala. Bagi nelayan di seharian di tengah danau, ini bagawi diniatkannya untuk taat kepada Allah seharian di danau, itu seharian dapat pahala. Bagi orang-orang yang bertuku berjualan di pasar seharian bertuku, selain daripada sembahyang nang fardu nang wajib tuh, nang fardu nang wajibnya digawi juga. Jadi seharian bagawi di toko, seharian kita karena tujuan kita untuk taat kepada Allah mendapat pahala.
Bagi orang yang di kantor mana aja, di kantor seluruh instansi kita, seharian diniatkan untuk taat kepada Allah, gawiannya itu seharian itu mendapat pahala. Nah jadi terus rajaki nah hasil yang digawi itu dari diimpakannya untuk taat kepada Allah, memberi duit untuk anak buah supaya untuk menuntut ilmunya adalah untuk taat kepada Allah. Nah terus lagi menafkahi anak bini di rumah, memberi duit kepada anak bini di rumah, menukar beras, menukar asam bawang, menukarkan baju semuaan adalah untuk taat kepada Allah, jadi pahala semuaan. Menukar sabun mandi, menukar udol untuk taat kepada Allah, jadi pahala semuaan ini. Nah ini ada duit berejeki disumbangkan lagi kemana? Nah, ke masjid, ke musalla, langgar ke surau, disumbangkan ke pondok pesantren, disumbangkan ke TV Al-Quran, disumbangkan ke jalanan, yang semua untuk taat kepada Allah. Diberi kepada lagi rezeki yang banyak itu diberikan kepada orang fakir miskin, diberikan lagi berbagi lagi kepada orang-orang anak yatim, dan diberikan lagi kemana lagi, disumbangkan lagi, diimpakkan kepada kegiatan-kegiatan untuk perkembangan, untuk kemajuan agama Islam. Nah lebih-lebih lagi kalau kaya terliau nandir duit, ada kehitungan lagi, baulah rumah sakit Islam, baulah spesial khusus rumah sakit Islam. Nah ini kalau rezeki yang diberikan oleh kebetulan rezeki yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala yang banyak kepada kita, itu kita impakkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti kita ini adalah orang yang termasuk bertakwa, berarti kita ini adalah orang yang mendapat hidayah petunjuk Al-Qur'an. Nah, ini. Kalau kita rezeki yang diberikan oleh Allah taala kepada kita hambur-hamburkan begitu saja, kada ada manfaatnya. Nah ini itu di luar daripada ketakwaan, namanya itu rugi itu. Terus lanjut, walladzina yu'minuna bima unzila والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك, dan orang yang beriman dengan sesuatu yang diturunkan kepadamu hai Muhammad, Al-Qur'ani, yakni orang yang beriman dengan Al-Quran yang diturunkan kepada hai Muhammad. Jadi orang yang dia maksud orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi bila kita percaya dengan Al-Quran, yakin 100% dengan Al-Quran, nah berarti kita ini termasuk orang yang bertakwa, dan berarti kita adalah orang yang mendapat hidayah petunjuk Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, dan percaya dengan sesuatu kitab yang diturunkan dari sebelum kamu wahai Muhammad, ai Taurati, yani Taurat, wal Injili, dan Injil, wa ghairihima, dan yang selain daripada keduanya Taurat dan Injil. Jadi orang yang percaya dengan kitab-kitab selain daripada Al-Quran, percaya dengan Injil, percaya dengan Taurat. Nah ini berarti kita ini termasuk orang yang bertakwa, berarti kita termasuk orang yang mendapat hidayah petunjuk daripada Al-Quran ini. Nah ini terus lanjut. Nah jadi pulang kebalikannya, bila kita kada percaya dengan Al-Quran, nah kada percaya kita dengan Taurat, dengan Injil, dengan kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, berarti kita
orang yang tidak bertakwa. Berarti kita tidak mendapat hidayah petunjuk daripada Al-Qur'an. Nah, maksudnya Injil ini adalah Injil yang benar-benar yang asli itu, yang bukan yang sudah dirubah. Wabil akhirati hum yuqinun, dan dimaksud orang yang bertakwa itu dengan negeri akhirat, hum mereka itu yuqinun ayya'lamun, dengan negeri akhirat mereka itu yuqinun, yakni yakin, ayya'lamuna, yakni mereka mengetahui. Nah, karena mengetahui dalil-dalilnya di dalam Al-Quran, diterangkan dengan dari Al-Quran, nah maka yakin dengan negeri akhirat itu, bahwasanya negeri akhirat, hari kiamat itu pasti akan terjadi, bahwasanya di akhirat itu ada yaumil mahdi, yaumil mahsyar, itu ada pengoreksian amal baik amal jahat, ada pertimbangan amal baik amal jahat, bahwasanya ada surga ada neraka. Nah, jadi tentang akhirat ini yakin. Nah, ini karena mengetahui. Nah, ini adalah termasuk orang yang bertakwa. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika, mereka itu ai il mausufuna bima dzukira. Jadi maksudnya mereka yang telah disifatkan dengan sesuatu yang telah disebutkan. Nah, mereka yang sembahyang, mereka nang percaya dengan sesuatu yang gaib, mereka nang sembahyang dengan mengerjakan yang sebenar-benarnya sembahyang, mereka yang diberikan rezeki, mereka infakkan untuk taat kepada Allah, mereka yang percaya dengan Al-Quran, mereka percaya dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Mereka yakin karena tahu bahwasanya itu hari akhirat itu adalah benar-benar ada. Nah, ini mereka yang disifatkan, yang disebutkan itu ala hudam mir rabbihim, itu ala hudam mir rabbihim, atas mendapat hidayah, mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang muflih. Yang masuk di yang muflih ini apa? Aila faizun, yakni orang-orang yang beruntung. Itu orang yang beruntung itu. Beruntung bil jannati, dengan mendapat surga, annajuna minan nar, selamat daripada api neraka. Nah, untung benar nih. Jadi orang yang bertakwa ini adalah orang yang beruntung masuk surga, selamat daripada api neraka. Mudah-mudahan dengan pembacaan kitab tafsir ini kita berataan termasuk orang yang beruntung, dapat meraih surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat, terhindar daripada siksa api neraka. Cukup sampai di sini. Saya pribadi Muhammad Raidi bin Idris bin Ismail bin Anang Ahmad mengucapkan mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.